Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada saat ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bersekolah di SMA 1 yang kita cintai ini. Selanjutnya salam dan selamat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para guru, para staf, serta ketua MPLS SMA Taman Sari ini, serta adik-adik sekalian, siswa SMA Taman Sari yang mungkin sekarang baru kelas 1, yang mungkin dalam keadaan ini, mungkin meskipun dalam situasi pandemi ini belum mengenali atau pengenalan terhadap sekolah, namun pada umumnya sudah mengetahui sekolah ada yang sini, maupun baik dari tempat maupun guru maupun lingkungannya. Semoga adik-adik segini sekolah di tempat SMA Taman Sari mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu. Nah, di sini tidak ada jadi halangan bagi adik-adik meskipun situasi pandemi ini ada di rumah tapi tetap belajar dan belajar. Dari sini saya dari Polsek Taman Sari selaku Kanit Binmas, jadi saya akan mengenalkan ya. Pertama, nama saya adalah Sumarna, pangkat saya Ibda atau Inspektur 2 Polisi, dan jabatan saya adalah selaku Kanit Binmas Polsek Taman Sari. Dan status saya beristri, alhamdulillah istri 1 ya, istri 1 anak 4. Itu hanya sebagai pengenalan. Nah, dalam kesempatan ini saya diberikan tugas atau memberikan materi yaitu tentang ketertiban lalu lintas. Jadi dalam hal ini yang dikatakan adalah tertib lalu lintas. Di sini apa yang dikatakan tertib lalu lintas, kita wajib membawa kelengkapan surat-surat baik SIM maupun STNK. Jadi yang utama dalam hal berkendaraan di jalan kita harus memiliki SIM. Yang mana SIM didapatkannya dengan cara pertama adalah dengan usia atau umurnya yang sudah 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP. Jadi yang tidak memiliki KTP, yang belum 17 tahun belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi yang berhak mendapatkan surat izin mengemudi itu adalah siapa? Jadi orang yang telah lulus teori, lulus praktek, dan selanjutnya bisa dikeluarkan surat izin mengemudi. Jadi bagi adik-adik mungkin di sini belum 17 tahun tapi kebanyakan sudah bisa atau sudah mengendarai kendaraan, tolong tetap menjaga tata tertib berkendaraan. Meskipun di sini tetap sesuai dengan undang-undang ini tidak diperbolehkan karena belum 17 tahun. Karena kalau kita belum memiliki surat izin mengemudi, tentu kalau memang ada razia atau ada operasi bisa dikenakan tilang. Nah, tilang dengan denda atau kurungan ya. Denda paling maksimal itu kan 250. Jadi kalau memang ini belum saatnya untuk berkendaraan, belum 17 tahun, tolong adik-adik ya jangan sampai menggunakan kendaraan. Jadi kalau untuk bisa keterampilan silakan saja gitu kan. Tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetap tidak diperbolehkan. Nah, namun untuk itu tetap adik-adik tetap harus mentaati peraturan lalu lintas. Jadi apa yang dikatakan mentaati itu? Tadi udah Bapak jelaskan
bahwa orang yang mentaati peraturan lalu lintas, satu, dalam berkendaraan harus memiliki SIM, membawa SIM, membawa STNK. Nah, di sini SIM sendiri tadi oleh Bapak udah dijelaskan. Sedangkan STNK ini harus dibawa. Sebelum kita berangkat mengendarai kendaraan, harus periksa dulu apakah STNK sudah ada. Nah, dicek dulu. Terus kendaraannya dilihat apakah baik rem maupun ban apapun yang lainnya. Itu demi keselamatan. Nah, STNK, karena STNK kenapa harus dibawa? Karena kalau kita lupa membawa STNK sudah barang tentu kalau kena razia atau kena operasi sudah dikenakan denda atau tilang. Jadi bukti pelanggarannya sudah jelas. Jadi STNK apabila kita membawa STNK akan merepotkan juga. Kalau kita membawa STNK, kita parkir di jalan, apalagi di mall. Apalagi di mall kalau menyimpan kendaraan, kalau kita keluar pasti selalu dicek STNK-nya. Pak, STNK di mana? Akhirnya kan merepotkan kita, harus membawa dulu STNK-nya, ditunjukkan dulu kepada petugas parkir. Nah, jadi makanya sebelum berkendaraan kita harus diteliti dulu. Kedua, kita harus sehat dulu. Yang tertib itu, kita harus sehat. Bagi orang yang tidak sehat atau dalam keadaan mabuk atau apapun juga, tidak boleh menggunakan kendaraan. Jadi orang yang menggunakan kendaraan harus sehat jasmani maupun rohaninya. Dan kita ada terus dalam menggunakan kendaraan harus menggunakan helm, baik yang mengendarai atau yang penumpangnya. Karena apa di sini helm? Helm adalah untuk demi keselamatan bagi pada pengemudinya. Jadi helm apabila berbenturan otomatis minimal untuk mengurangi dari risiko daripada kecelakaan. Jadi menggunakan helm. Terus bagi pengendara mobil yang roda 4 menggunakan sabuk pengaman. Nah, itu hal-hal yang sepele. Karena apa? Kita harus berusaha. Kita kalau ingin selamat, kita kan harus berusaha. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum jika dia sendiri tidak mengubah. Kalau kita ingin selamat, kan kalau masalah kematian kita tidak tahu ya, kecelakaan. Tapi kita karena tidak tahu waktunya, kita harus waspada. Nah, ini harus dalam hal tertib lalu lintas. Terus masalah kendaraan harus dicek kendaraannya, apa klaksonnya, apa spionnya, terus mesinnya, cek olinya. Karena apa? Apalagi kalau kita berkendaraan tanpa spion, otomatis itu adalah merupakan suatu kewaspadaan kita. Kalau kita mengendarai kendaraan mau pindah jalur, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4, harus menggunakan spion untuk kewaspadaan. Kita biasa melihat lewat spion. Jangan sampai kita nggak ada spion sampai bolak-balik kepala kita ke belakang gitu kan, otomatis dengan sedetik pun juga. Karena berkendaraan beda, kita harus paham rambu-rambu lalu lintas. Jadi di sini ada sekalian, meskipun belum saatnya untuk mendapatkan surat izin mengemudi, tapi kita harus mengetahui bagaimana aturan-aturan berlalu lintas, harus mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Jadi dipelajari dulu. Sedangkan di sekolah juga kalau misalkan di semester berapa tuh dipelajari bagaimana cara berlalu lintas, bagaimana beretika berlalu lintas, bagaimana. Jadi ini ada etikanya juga nih. Etika lalu lintas, kita berkendaraan harus sopan, saling menghargai, gitu kan. Kalau kita melewati atau menyalip orang dengan menggunakan klakson, ya kalau kita berhubungan dengan masyarakat, kita punten dulu apa dulu. Itu adalah etika berlalu lintas. Semua ada etikanya. Tidak kebut-kebutan dengan menggunakan kendaraan dengan apalagi pada racing, menunjukkan itu suatu kesombongan. Jadi sudah diatur. Nah, itu juga diatur gitu. Jadi kita harus saling menghargai dalam etika berlalu lintas. Jadi yang paling utama kita dalam kendaraan itu, misalkan dari mengendarai ke tempat lain, kita harus karakteristik daerah.
dengan kecepatan semua diatur ada 40 km per jam. Nah, harus beda dengan di jalan tol. Jadi kita mengendarai kendaraan ke daerah harus paham. Makanya harus paham rambu-rambu lalu lintas, bagaimana kita menghadapi tikungan, bagaimana kita turunan. Sudah diatur di jalannya. Udah ada sarana prasarananya itu. Jadi di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jadi dikatakan ketertiban lalu lintas adalah, jadi angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Jadi kedua adalah apa yang disebut dengan kelancaran lalu lintas. Jadi kelancaran lalu lintas adalah angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang terbebas dari hambatan, dari kemacetan. Dan sekali lagi Bapak mengingatkan, meskipun kita berkendaraan dalam keadaan macet, terus meskipun dalam keadaan macet jangan menggunakan trotoar. Jadi trotoar apa gunanya? Untuk apa? Jalan kan untuk roda 2, roda 4, sedangkan trotoar adalah dipergunakan untuk pejalan kaki. Jangan ada istilah kagok tanggung Pak, ada keperluan, tetap karena trotoar itu dipergunakan untuk pejalan kaki. Nah, jangan sampai kita melanggar peraturan lalu lintas. Nah, mungkin itu saja apa yang disampaikan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian sekarang dalam situasi, dalam suasana pandemi ini, mudah-mudahan siswa-siswi baik yang baru maupun seluruh SMA, siswa SMA Taman Sari semua dalam suasana pandemi selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan dinormalkan kembali. Kita dalam menghadapi sekarang dari PSBB ke new normal, tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Jangan jadi new normal dalam arti bukan kita bebas begitu saja, tapi kita menggunakan protokol kesehatan seperti yang sudah dijelaskan atau sudah disosialisasikan baik dari RT, RW, kepala desa maupun pihak kepolisian. Nah itu, jadi harus dijaga. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin apabila nanti ada suatu permasalahan, ada pertanyaan, bisa disampaikan atau bisa datang ke Polsek Taman Sari atau bisa nelpon ke Bapak ya. Itu tidak panjang lebar, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.